Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang Anda dapat bermultiplikasi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak semula Allah menciptakan manusia memang untuk bermultiplikasi. Pada awal penciptaan, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tujuannya adalah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kalau Ia memberikan perintah itu, artinya pasti Ia memberikan potensi di dalam diri kita untuk bermultiplikasi. Prinsip multiplikasi adalah idenya Allah sendiri. Sayangnya hal itu ditiru oleh si jahat dan membujuk manusia untuk berdosa dan memberontak kepada Allah, sehingga dengan cepat dosa bermultiplikasi dalam kehidupan manusia hingga kini. Sebagai umat yang sudah ditebus, kita harus mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kembali lagi kita mengingat bahwa sasaran dari multiplikasi yang hendak kita alami adalah untuk kemuliaan Allah. Seharusnya tidak ada keraguan dalam diri kita karena ini adalah kehendak Allah. Namun yang penting sekarang adalah bagaimana kita memahami rencana Allah untuk dapat bermultiplikasi. Pertama-tama dan yang paling utama yang harus kita mengerti untuk kita kembali kepada rencana Allah adalah kita harus menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, supaya kita kembali kepada rancangan Allah yang semula pada waktu penciptaan. Kita tahu bahwa Kristus datang untuk menebus kita dan memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita dikembalikan kepada hubungan dengan Allah. Waktu kita dikembalikan kepada hubungan dengan Allah, maka di situ kita menerima kodrat ilahi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghidupi semua maksud-maksud Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mengapa manusia tidak lagi bisa bermultiplikasi untuk hal-hal yang memuliakan Allah? Justru sebaliknya, bermultiplikasi untuk hal-hal yang jahat, karena manusia masih hidup di luar rencana Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengalami berkat multiplikasi dalam kehidupan kita, mari kita pastikan kita sudah menerima kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa penebusan Kristus boleh kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak lagi melenceng dari sasaran Allah sejak semula, tetapi kita kembali kepada rancangan Allah semula. Sehingga bicara multiplikasi bukan sesuatu yang mustahil, tetapi memang itu sudah Tuhan tentukan bagi setiap kita untuk mengalami di dalam kehidupan kita. Ada kodrat ilahi, ada potensi ilahi di dalam diri kita yang dapat kita kembangkan, yang dapat kita wujudkan untuk mempermuliakan Allah, sehingga makin banyak orang yang mengenal Dia dan makin banyak ucapan syukur bagi kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Jadi kata kuncinya adalah mari kita terima kasih karunia Allah dan hidupilah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia Allah, kita semua mati dan binasa. Tetapi melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kemuliaan Allah makin nampak, sehingga kemuliaan Allah boleh dinyatakan dalam hidup kita bagi banyak orang untuk kejayaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.